Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul rabi asyara asbabu ihdarid dam. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya orang muslim illa bi ihda salasin, kecuali karena 3 sebab. As-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah lalu dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang melakukan pembunuhan tanpa sebab. Wattariku lidinihil mufariku lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan komunitas umat muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis sahih Muslim disampaikan Rasulullah diberi 6 keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah beliau diberi yang disebut dengan Jami'il Kalim. Beliau itu kalau bersabda, tutur katanya efektif, tepat, efisien, singkat, atraktif, menarik. Termasuk di dalam yang ada di dalam hadis tadi ada 3 sampel dosa besar. Secara garis besar, dosa besar itu ada 3. Yang pertama menyangkut dimensi spiritual, kedua individual, yang ketiga sosial. Jika kita telaah dari kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang dirilis oleh Imam Az-Zahabi, yang totalnya ada 76 dosa besar, maka bisa kita pahami bahwa hadis tadi hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak dosa besar yang ada di dalam ajaran Islam. Yang pertama, dosa besar menyangkut dimensi spiritual. Ada kalanya menyangkut iman, ada kalanya menyangkut Islam, ada kalanya menyangkut ihsan. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Orang yang merasa dosanya enggak mungkin diampuni oleh Allah, dosa besar. Tapi di sisi lain, orang yang merasa aman dari siksa Allah, pasti enggak mungkin saya disiksa oleh Allah. Perasaan aman dari makar Allah juga dosa besar. Yang menyangkut tentang Islam adalah siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan zakat, bahkan tidak istinja dari air kencing dengan tuntas, itu juga termasuk dosa besar. Adapun yang menyangkut ihsan adalah orang yang riya saat berbuat baik, dosa besar. Termasuk orang yang dosa besar adalah orang yang ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Kalau ada anggota keluarganya, pasangannya, anaknya, kemudian dia tidak puasa Ramadan, lalu kita ridho dengan keluarga tadi, bahkan menyiapkan menu makannya, makan siang, makan paginya, maka kita tergolong orang-orang yang dosa besar. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, menghadapi dosa besar yang bersifat spiritual ini, di dalam Al-Quran Allah tampil dengan 3 sifat, Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Kalau dosanya sedikit, Allah tampil dengan Ghafir. Kalau dosanya dilakukan berulang-ulang, Allah tampil dengan Ghafur. Namun kalau dosanya ini kelas A, tingkat berat, maka Allah tampil dengan sifat Ghaffar. Maka di sini hadirin rahimakumullah, selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu mengamalkan apa yang ada di dalam akhir surat Al-Baqarah, yaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni semua dosaku, Engkau anggap hilang, Engkau anggap bersih. Waghfir lana, mohon Engkau obati penyakit fisikku, penyakit ruhaniku, agar aku tidak lagi melakukan dosa. Warhamna, agar nanti setelah kita pernah berdosa hari ini, maka besok dan seterusnya kita tidak melakukan dosa. Itulah makna rahmat. Hadirin rahimakumullah. Lalu kategori yang kedua adalah dosa yang bersifat individual. Ada kalanya dosa menyangkut fisik.
Kalau kita memukul orang sakit, dosa kecil. Namun kalau menganiaya sampai mengalami luka, maka hukumnya dosa besar. Apalagi kalau sampai membunuh. Yang kedua menyangkut harga diri. Kalau kita melakukan body shaming, yaitu menertawakan, menghina fisik orang lain, mungkin fisiknya terlalu gemuk, terlalu kecil, terlalu hitam, terlalu yang lain-lain, maka kalau kita hanya tersenyum ketika melihat kesalahan, kekurangan fisik orang lain, menurut Ibnu Abbas hukumnya dosa kecil. Namun kalau kita sampai menertawakan kelemahan fisik dari orang lain, maka hukumnya adalah dosa besar. Lebih daripada itu juga hubungannya dengan harta. Kalau kita pinjam barang orang lain tanpa izin, dosa kecil. Namun kalau kita mencurinya, maka hukumnya adalah dosa besar. Menurut Syekh Ali Jum'ah, kalau kita dosa kepada orang lain itu caranya ada dua. Yang satu adalah banyak-banyak mintakan ampunan kepada Allah atas nama orang tersebut. Kalau kita pernah pinjam uang seseorang, pernah pinjam barang seseorang, lalu tidak kita kembalikan, maka yang kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar, memintakan ampunan untuk orang yang pernah kita dzalimi. Dan di sisi lain, kalau ada harta yang masih ada di dalam diri kita, misalnya kita pernah berhutang kepada seseorang, lalu kita belum mengembalikan, keburu orang yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang harus kita lakukan adalah menyerahkan uang senilai dengan hutang kita. Kalau memang masih punya ahli waris, diberikan kepada ahli warisnya. Namun kalau sudah tidak punya ahli waris, maka kita perlu sedekah senilai dengan uang yang pernah kita dzalimi tersebut. Kita sedekahkan untuk masyarakat, namun pahalanya harus ditujukan kepada orang yang pernah kita dzalimi. Jadi apabila kita berbuat salah kepada orang lain, tidak cukup dengan membaca istighfar, tidak cukup dengan memperbanyak sholat, harus ada aksi nyata memintakan ampunan untuk orang yang pernah kita dzalimi. Dan kalau berhubungan dengan harta, maka kita perlu mengembalikan baik secara langsung kepada yang bersangkutan maupun tidak langsung kepada ahli warisnya maupun kepada lembaga-lembaga sosial yang pahalanya kita tujukan kepada orang yang kita dzalimi. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dosa yang menyangkut dosa sosial. Dosa sosial ini ada kalanya dalam lingkup keluarga. Misalnya perzinahan. Orang kalau melakukan perzinahan menurut hadis tadi, bahwasanya itu termasuk dosa besar. Di dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang melakukan perzinahan, maka dia diazab oleh Allah 3 kali saat di bumi, 3 kali saat di akhirat. Di bumi dia tidak memiliki kewibawaan. Kemudian nanti dia akan terancam fakir dan usianya akan semakin berkurang. Sedangkan saat di akhirat dia dilihat oleh Allah dengan pandangan marah. Yang kedua, wajahnya gelap gulita dan masuk ke nerakanya dengan cara diseret dengan rantai yang besar. Ini yang disampaikan di dalam sebuah hadis. Adapun untuk dosa sosial dalam lingkup masyarakat adalah baik masyarakat nyata maupun masyarakat di dunia maya. Apabila kita suka melaknat, menghina orang lain, itu dosa besar. Mencemarkan nama baik orang lain, itu dosa besar. Dan termasuk hadirin rahimakumullah, dosa dalam lingkup negara. Seorang pemimpin yang zalim, hakim yang zalim, dan juga termasuk orang yang membuat tradisi yang negatif, maka semua ini adalah dosa-dosa sosial. Apabila ada orang atas nama mengembangkan tradisi, atas nama budaya masyarakat, akhirnya dia mengembangkan kesenian daerah. Ternyata kesenian daerah tadi setelah berkembang justru membuat anak-anak semakin jauh dari agama. Maka siapa yang menjadi pelopor kesenian tersebut, dialah yang melakukan dosa sosial. Dan untuk taubat terhadap dosa sosial, baik lingkup keluarga, masyarakat, apalagi lingkup skala nasional, internasional, maka yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak amal jariah. Menurut Imam As-Suyuti,
amal jariah itu banyak sekali. Satu, yang berhubungan dengan masalah ekologi. Orang yang menyediakan sumber daya air, orang yang melakukan penghijauan, atau orang yang menyediakan sungai dan yang lain-lain, ini termasuk dosa, termasuk pahala jariah. Yang kedua, menyediakan fasilitas-fasilitas sosial, orang yang wakaf untuk masjid, orang yang mendirikan pesantren, orang yang mendirikan tempat penginapan untuk para musafir, ini juga termasuk sedekah yang pahalanya jariah atau terus menerus. Satu lagi adalah orang yang wakaf mushaf Al-Quran, orang yang menyebarkan ilmu, dan orang yang memiliki atau memberikan beasiswa kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka inilah kira-kira taubat yang bisa dilakukan apabila seseorang melakukan dosa-dosa sosial yang dampaknya berkelanjutan. Walhasil dari hadis ini, semoga kita menghindari dosa-dosa besar, baik skala spiritual, skala individual, maupun skala sosial. Semoga dengan di bulan suci Ramadan ini, di pertengahan kedua ini, kita benar-benar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.